Bab 766. Keesokan harinya, Senia sang ibu suri mengadakan perjamuan. Senia senang karena permasalahan internal dan eksternal kerajaan Agrel telah terselesaikan. Wira juga diundang untuk turut merayakannya. Senia melirik Wira sekilas. Dia sudah berjanji akan memberi Wira solusi untuk melindungi diri di kerajaan Nuala. Dia tentu akan menepati janjinya. Semuanya, seluruh negeri bersukacita, aku pun sangat gembira. Hari ini, aku akan mengeluarkan dekret, ungkap Senia. Ucapannya ini membuat semua menteri sontak tertegun. Aku memutuskan untuk menobatkan Wira sebagai Raja Utar di Kerajaan Agrel. Dia akan menjadi raja pertama dengan gelar kehormatan khusus di Kerajaan Agrel. Posisinya akan sejajar dengan 3 raja lainnya. Gelar ini akan diteruskan turun-temurun dan tidak akan berubah selamanya. Lanjut Senia di hadapan semua orang. Begitu dekret kerajaan ini diumumkan, raut wajah semua orang tampak terkejut. Wira menjadi Raja Kerajaan Agrel. Raja pertama dengan gelar kehormatan khusus. Ini benar-benar sulit dipercaya. Para menteri buru-buru menyatakan keengganan mereka. Yang mulia, itu mustahil. Tahta kerajaan Agrel adalah milik orang-orang dengan darah bangsawan. Wira bukan rakyat kerajaan Agrel, apalagi keturunan keluarga kerajaan. Mana bisa dia menjadi raja? Benar, ini benar-benar tidak bisa diterima. Yang mulia, mohon pertimbangkan lagi. Para menteri ini menolak keputusan Senia juga demi kepentingan kerajaan Agrel. Hanya saja, pandangan mereka kurang jauh sehingga mereka tidak bisa melihat keuntungan dari keputusan itu. Raja Kresna adalah yang pertama kali berdiri dan berkata, "Yang mulia, biarpun menobatkan Wira sebagai Raja Utar berada di luar tradisi, kontribusi Wira sangat besar pada kerajaan ini. Hamba rasa Wira pantas memangku tahta." Semua orang langsung tercengang. Raja Kresna yang tidak pernah ikut campur dalam politik adalah orang pertama yang membela Wira. Apa maksudnya ini? Saat semuanya masih terheran-heran, Raja Ararya juga berdiri dan berujar, "Yang mulia, hamba setuju Wira menerima gelar ini." Diandra pun menimpali, "Yang mulia, hamba juga setuju kalau Wira pantas mendapatkan tahta." Mereka semua tahu bahwa Wira adalah pria berbakat. Sungguh suatu anugerah jika orang itu bisa tinggal di kerajaan Agrel. Namun, jika Wira meninggalkan kerajaan Agrel, setidaknya dia punya kesempatan untuk kembali dengan status sebagai raja. Itulah yang ada dalam pikiran mereka bertiga. Senia juga sependapat. Tentu saja, prioritas utamanya adalah memberikan Wira status tinggi agar orang-orang di kerajaan Nuala tidak berani macam-macam pada pria itu. Baik, karena ketiga raja sudah setuju, mulai sekarang Wira akan menjadi Raja Utar dari Kerajaan Agrel. Dia akan menjadi bagian penting Kerajaan Agrel. Siapapun yang mencelakainya tidak akan diampuni Kerajaan Agrel. Umum Senia lagi. Ucapan ini tidak ditujukan pada orang-orang di sana, melainkan untuk orang-orang Kerajaan Nuala dan berbagai kerajaan lainnya. Inilah cara Senia melindungi Wira. Dia ingin menggunakan segenap kekuatan Kerajaan Agrel untuk mendukung dan melindungi Wira. Wira tidak menyangka Senia akan melakukan ini. Keputusan wanita itu mengejutkannya, membuatnya menghela napas panjang. Kembali ke kerajaan Nuala dengan membawa status ini akan mendatangkan banyak masalah baginya. Namun, Wira juga tahu bahwa tanpa gelar itu, dia akan sangat kesulitan kembali ke kerajaan Nuala. Orang-orang di istana tidak mungkin melepaskannya. Dengan status sebagai Raja Utar, setidaknya keamanannya terjamin. "Wira, apa kamu bersedia?" tanya Senia sambil memandang Wira. "Hamba bersedia, tapi, hamba punya satu permintaan," jawab Wira. "Katakan," ujar Senia. Bab 767. "Hamba ingin meminta izin Yang Mulia untuk berbisnis di kerajaan Agrel," kata Wira perlahan. Ucapannya ini membuat semua orang tertegun. Wira melakukan ini demi mengumpulkan pundi-pundi yang cukup. Di era ini, hanya orang-orang yang punya uang yang sanggup melawan penindasan. Jadi, Wira pun mulai membuat strategi. Tadinya, dia hanya ingin menjadi orang kaya. Namun, kini sudah terjadi berbagai hal yang rumit. Jika Wira ingin menjalani kehidupan yang bebas dan bahagia, dia harus membuat beberapa orang yang senang berbuat semena-mena tidak berani bertindak gegabah. Mengumpulkan uang adalah langkah pertamanya. "Baik," sahut Senia, langsung menyetujui permintaan Wira. Bisnis Wira di kerajaan Agrel otomatis juga akan membantu perekonomian kerajaan Agrel. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Tak lama, perjamuan itu pun berakhir. Berita tentang perjamuan malam itu tersebar ke kerajaan Nuala keesokan paginya dan sampai ke telinga Raja Bakir. Ardi si penasihat kanan langsung berkata, "Yang mulia, Wira dinobatkan sebagai Raja Utar oleh kerajaan Agrel. Takutnya, dia sudah mengkhianati kerajaan Nuala. Kita tidak boleh berbelas kasihan pada orang itu." Dimas si menteri perindustrian juga menimpali, "Lia, Yang mulia, Wira sudah berani bergabung dengan kerajaan Agrel. Dia dan seluruh keluarganya harus dihukum atas kejahatan itu." Mendengar ini, Kemal si penasihat kiri buru-buru berkata, "Yang mulia, saat ini kita baru mendengar Wira dianugerahi gelar itu, tidak berarti dia benar-benar setuju.
Terlebih lagi, Wira pasti menjalani hari-hari sulit di kerajaan Agrel. Dengan status ini, dia setidaknya punya jaminan. Hamba rasa dia menerima gelar ini, dia juga ingin kembali ke kerajaan Nuala secepat mungkin. Meski berkata begitu, Kemal merasa sangat tidak senang. Wira telah melakukan banyak hal yang menyebabkan kedengkian Raja Bakir. Kemal bahkan tidak akan terkejut jika Wira memilih untuk tinggal di kerajaan Agrel. Namun, dia percaya pada pria itu. Iqbal berkata bahwa Wira adalah pribadi yang menghargai cinta dan berbudi luhur. Dia tidak mungkin meninggalkan istri, keluarga, dan orang-orang dusun Darmadi. Jadi, Kemal yakin bahwa Wira akan kembali. Selain itu, Kemal diam-diam juga turut gembira bagi Wira. Dengan statusnya sekarang, Wira dapat melindungi dirinya sendiri dimanapun dia berada. Setidaknya, istana tidak akan berani mempersulit Wira. Sebab, siapapun yang berani mencelakai Wira akan memancing kemarahan kerajaan Agrel. Jika kedua kerajaan kembali berperang, itu akan sangat merugikan kerajaan Nuala. Wajah Raja Bakir menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Wira akan diangkat menjadi Raja Utar di kerajaan Agrel. Wira menjadi raja dengan gelar kehormatan khusus pertama dalam sejarah kerajaan Agrel. Kehormatan yang diterima Wira ini membuatnya sangat marah. Raja Bakir merasa seperti dikhianati. Cukup, dengan menjadi Raja Utar, Wira sudah mengkhianati kerajaan Nuala. Gak peduli sebagus apa penjelasan kalian, itu gak akan berguna. Sampaikan dekretku, seru Raja Bakir. Kemal menjadi sangat cemas dan buru-buru berkata, Yang Mulia, tolong jangan melakukan ini. Masalah ini hanya rumor dan belum dikonfirmasi kebenarannya. Selain itu, biarpun Wira diberi gelar raja, belum tentu dia benar-benar membelot ke kerajaan Agrel. Mungkin itu hanya strategi Wira. Hamba rasa, Yang Mulia lebih baik menunggu keputusan Wira. Mendengar ini, ekspresi Raja Bakir menjadi sangat masam. Dia ingin memerintahkan orang untuk melenyapkan Wira dan seluruh keluarganya sekarang juga. Setiap orang yang berada di pihak Wira harus ditundukkan. Namun, Raja Bakir tidak bisa mengabaikan ucapan Kemal. Dia tahu bahwa Kemal dan sekutunya berusaha melindungi Wira. Kali ini, dia ingin melihat apa yang sanggup dilakukan orang-orang ini untuk Wira. Jika ada orang yang melanggar batasan, Raja Bakir tidak peduli meski ibu kotanya akan digenangi darah. Baiklah, aku akan menunggu. Kuharap Wira nggak mengecewakanku. Tandas Raja Bakir. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dengan raut muram. Di saat yang sama, berita tentang Wira yang diangkat menjadi raja oleh kerajaan Agrel juga sampai ke telinga banyak orang di kerajaan Nuala. Putro, Iqbal, Yuda dan lainnya juga mengetahuinya. Mereka terkejut sekaligus cemas. Bagaimanapun, mereka paling tahu orang seperti apa Raja Bakir itu. Bab 768. Wira tidak mengetahui pergolakan di kerajaan Nuala. Saat ini, dia sedang sibuk mengatur bisnisnya di kerajaan Agrel. Menghasilkan uang adalah hal yang terpenting. Dengan dukungan keluarga kerajaan, segala sesuatunya menjadi mudah. Wira mendirikan bisnis di kerajaan Agrel dan menamainya Toko Sederhana. Nama ini akan digunakan untuk berbisnis di kerajaan Agrel. Wira tidak akan menyerahkan teknologinya kepada kerajaan Agrel, melainkan berencana membentuk saluran bisnis. Bagaimanapun, masih ada hubungan bisnis antara kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel. Sebagai Raja Utar, Wira bertanggung jawab atas Toko Sederhana secara keseluruhan. Namun, toko di ibu kota akan dikendalikan oleh Raja Kresna secara pribadi. Wira cukup tenang dengan pengaturan ini. Usai mengurus beberapa hal, Wira dilanda kerinduan untuk pulang, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, lalu memimpin orang-orangnya kembali ke kerajaan Nuala. Hati-hati di jalan. 3 raja datang secara pribadi untuk mengantar Wira pergi. Bahkan, Senia juga mengutus seseorang untuk mengantarnya. Meskipun mereka bukan orang kerajaan Nuala, Wira cukup dekat dengan mereka setelah beberapa lama bergaul bersama. Dia lumayan tersentuh melihat begitu banyak orang datang mengantarnya. Perpisahan bukanlah akhir, kita akan bertemu lagi di masa depan. Ujar Wira sambil menangkupkan tinjunya. Dia pun segera membawa orang-orang yang datang bersamanya meninggalkan kerajaan Agrel. Namun, ada tambahan 1 orang yang ikut dengannya. Dia adalah Dewina. Ayah, aku, lirih Dewina sambil memandang Raja Kresna dengan sedikit enggan. Pergilah, aku nggak khawatir kalau Raja Utar ada di sisimu, ujar Raja Kresna sambil mengulum senyum. Dengan tatapan sayang, dia mengusap lembut kepala Dewina. Ya, sahut Dewina. Kemudian, dia naik ke atas kuda putihnya dan melambaikan tangan. Rombongan itu melajukan kuda dan berderap meninggalkan kerajaan Agrel. Biarpun Wira kembali ke kerajaan Nuala, di sana nggak aman. Ujar Raja Kresna sambil menghela napas. Bisa dibilang, Wira sudah dianggapnya menantu. Dia tentu saja mengkhawatirkan pria itu. Tenanglah, anak itu sangat cerdik, hibur Raja Ararya sambil memicingkan matanya yang masih memancarkan kengerian. Baik pergi maupun pulang, Wira sama khawatirnya. Dia tahu informasi bahwa dia dinobatkan menjadi Raja Utar pasti sudah menyebar ke kerajaan Nuala. Namun, Wira tidak ingin mengkhawatirkan apa pendapat istana sekarang. Saat ini,
dia hanya ingin segera pulang ke Dusun Darmadi. Kak Wira, apa kita bakal langsung pulang? Tanya Danu dengan tatapan riang. Bagaimanapun, dia sudah pergi terlalu lama. Sejak Wira pergi ke Provinsi Jawali untuk menjemput Wulan, mereka belum pernah kembali selama setahun. Sebaik apapun keadaan di luar, Danu masih lebih senang tinggal di Dusun Darmadi. Iya dong, sahut Wira sambil tersenyum gembira. Tanpa halangan apapun, sekelompok orang itu meninggalkan kerajaan Agrel dan segera memasuki wilayah kerajaan Nuala. Pasukan perbatasan berada di sana, tetapi batang hidung Yuda tidak terlihat. Wira tidak mengenal jenderal yang menjaga perbatasan, tetapi dia harus melewati tempat ini untuk kembali ke kerajaan Nuala. Gerbang kerajaan Nuala sudah di depan mata. Dilihat dari kejauhan, ada sekitar 100.000 pasukan yang ditempatkan di sini. Formasi ini cukup mengintimidasi. Berhenti. Mendadak, terdengar peringatan keras dari markas militer di dekat sana. Wira lantas berseru, "Aku Wira, duta untuk kerajaan Agrel, tolong biarkan aku lewat." Mendengar itu, serdadu yang memperingatkan Wira tadi segera masuk ke markas untuk melapor. Tak lama kemudian, sebuah tim yang terdiri dari 500 orang lebih melangkah mendekat. Bab 769. Orang yang mengepalai tim itu adalah seorang pria berbaju sirah perak yang berkarisma. Dia berujar, "Salam, Tuan Wahyudi. Namaku Gani, jenderal pendamping di bawah komando Panglima Yuda." Wira menghela napas lega karena orang yang datang adalah anak buah Yuda. Di antara orang-orang istana kerajaan Nuala, satu-satunya yang bisa dipercaya oleh Wira adalah Yuda. Dia tidak mempercayai orang lain, bahkan penasihat kiri sekalipun. "Aku sudah bukan penasihat militer. Mulai sekarang, panggil saja aku Tuan Wira," sahut Wira sambil tersenyum. Reputasinya sebagai penasihat militer telah menimbulkan banyak masalah untuknya. Setidaknya, sejak namanya dikenal sebagai penasihat militer, dia jadi diwaspadai orang istana. Hingga sekarang, dia tidak pernah lagi memiliki hari yang damai. "Tuan Wahyudi, bisa saja, kamu akan selamanya menjadi penasihat militer kami." "Silakan, Tuan Wahyudi," ujar Gani penuh hormat. Dia bahkan menggiring sendiri kuda Wira. "Gani, kamu nggak perlu sesungkan ini. Kamu adalah jenderal pendamping, mana bisa aku membiarkanmu menggiring kudaku?" ujar Wira, buru-buru menghentikan Gani. "Nggak masalah. Panglima Yuda sudah berpesan untuk memperlakukanmu seperti aku memperlakukannya. Jadi, tolong jangan menolak," sahut Gani, masih dengan nada penuh hormatnya. Wira menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti Gani yang menggiring kudanya ke markas militer pasukan garda depan. Setelah sampai di Gani segera mengatur tempat untuk Wira, lalu mengadakan jamuan dan mempersilakan Wira duduk di kursi utama. "Tuan Wahyudi, silakan duduk," ujarnya. "Jenderal, tolong jangan begini. Ini nggak baik, aku sudah lama berhenti menjadi penasihat militer. Bahkan kalau aku masih penasihat militer, aku nggak seharusnya duduk di sini," kata Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk di sisi kiri Gani. Melihat ini, Gani pun tidak memaksa dan segera memulai jamuan makan. Sambil menatap Wira, dia bertanya dengan cemas, "Tuan Wahyudi, kamu pasti sangat menderita di kerajaan Agrel, ya?" Gani tahu cukup banyak tentang Wira. "Nggak kok," sahut Wira sambil mengulum senyum. "Tuan Wahyudi, kamu benar-benar ahli strategi. Bahkan setelah pergi ke kerajaan Agrel, kamu berhasil kembali tanpa cedera. Aku kagum," sanjung Gani dengan mata yang memancarkan keterkejutan. Wira hanya mengibaskan tangannya, tidak meneruskan topik itu. Kemudian, dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, mana Yuda? Apa dia sudah kembali ke ibu kota?" Gani menjawab, "Ya, selama nggak ada perang, Panglima Yuda ditempatkan di ibu kota. Yang Mulia nggak membiarkan Panglima Yuda mengomando pasukan." Wira hanya bisa menghela napas. Raja Bakir benar-benar keras kepala dan penuh curiga. Jika dibandingkan, sebenarnya pria itu tidak jauh berbeda dengan Senia. "Apa boleh buat, kalian, para bawahan harus lebih berhati-hati, jangan sampai membuat masalah bagi Panglima Yuda, mengerti?" ujar Wira tanpa daya. Gani mengangguk sedih. Siapapun akan kecewa saat diperlakukan seperti ini. Hanya jika dibutuhkan, barulah mereka diberi kekuasaan dan pasukan oleh sang raja. Sebaliknya, saat mereka tidak dibutuhkan, mereka disingkirkan jauh-jauh tanpa belas kasihan. "Ngomong-ngomong, berhubung Yuda sudah dikirim kembali ke ibu kota, Raja pasti nggak membiarkan kalian memimpin pasukan perbatasan, kan? Siapa yang mengomando 100.000 pasukan ini?" tanya Wira. "Tebakan Tuan Wahyudi tepat. Kami nggak diizinkan memimpin pasukan secara keseluruhan. Aku cuma bisa membawahi 10.000 pasukan garda depan untuk menjaga benteng pertama. Sisa pasukan dipimpin oleh Adnan si Amangkurat Adiluhung. Dia itu, adik ipar yang mulia, orang yang mewarisi gelar Amangkurat Adiluhung dari pendahulunya," jelas Gani. Ucapan Gani membuat Wira sontak mengernyit. Adik ipar raja, sepertinya orang ini tidak akan membiarkan dirinya memasuki wilayah kerajaan Nuala dengan mudah. Usai memikirkannya sejenak, Gani berkata,
Tuan Wahyudi, kamu bisa melewatiku wilayahku dengan lancar. Tapi, kamu mungkin gak bisa melewati Amangkurat Adiluhung dengan begitu mudah. Bab 770. Wira juga terpikir akan hal ini. Hanya saja, dia tetap harus melewati wilayah Amangkurat Adiluhung untuk memasuki kerajaan Nuala. Dia tidak mengenal Amangkurat Adiluhung, tetapi dia merasa pria itu juga tidak akan menyukainya. Jika ingin menghadapi 90.000 pasukan, sepertinya Wira harus menggunakan cara tertentu. Usai jamuan makan, Wira kembali ke tempat yang disiapkan untuknya. Danu, Mandra, dan Biantara duduk di tenda Wira dengan raut cemas. Kak Wira, kita harus bagaimana? Amangkurat Adiluhung kemungkinan gak akan membiarkan kita lewat, tanya Danu dengan ekspresi khawatir. Wira mengangguk, lalu menjawab, ya, kemungkinan kita nggak bisa lewat dengan cara biasa. Tapi, nggak ada yang pasti di dunia ini. Mungkin saja dia mau bicara baik-baik denganku. Biantara menarik napas dalam-dalam. Dia tentu juga mengetahui situasi di kerajaan Nuala. Waktu menyelidiki Wira, dia mendapatkan informasi bahwa orang-orang istana tidak senang pada Wira. Bahkan, Raja Bakir pun menaruh curiga padanya. Jadi, jika orang yang harus mereka hadapi adalah saudara ipar sang raja, sepertinya mereka akan mendapat kesulitan. Biantara berujar, Wira, kalau dia nggak membiarkan kita lewat, itu cuma masalah formalitas. Selain itu, dia nggak punya alasan untuk menyerang kita. Dia pasti akan mengulur waktu dan mencari celah. Kita tetap harus meninggalkan wilayah perbatasan secepatnya. Jangan sampai dia mendapatkan kelemahan kita. Pemikiran Berantara selaras dengan Wira, faktanya, makin lama mereka di sini, masalah akan makin membesar. Mereka harus segera pergi. Namun, hal itu sangatlah sulit dilakukan. Besok, kita ke markas militer dan cari tahu apa yang hendak dilakukan Amangkurat Adiluhung, putus Wira sambil menghela napas berat. Wira juga rakyat kerajaan Nuala, tetapi dia kesulitan pulang ke rumahnya sendiri. Hal ini membuatnya sedikit frustrasi. Danu, Mandra, dan Biantara sontak mengangguk. Saat ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Keesokan paginya, Wira diantar Gani ke markas pasukan perbatasan yang sebenarnya untuk bertemu dengan Amangkurat Adiluhung. Mohon tunggu sebentar, aku segera kembali, pinta Gani pada Wira. Dia meminta Wira menunggu di luar, sementara dirinya memasuki markas sendirian. Saat ini, di tenda Mega Amangkurat Adiluhung, terdengar suara gelak tawa, nyanyian, dan orang menari. Ada pula bunyi gelas anggur yang terus disulangkan. Suasana sangat meriah. Mendadak, seorang prajurit melangkah masuk dan buru-buru melapor, lapor. Jenderal Gani datang berkunjung. Oh, sahut seorang pria seumuran Wira yang duduk di kursi utama. Wajahnya yang memerah tampak sedikit terkejut. Anak buah Yuda itu datang mengunjungiku. Dulu, selain urusan bisnis, aku bahkan gak bisa memanggilnya ke sini. Tak kusangka datang hari ini. Sepertinya matahari sudah terbit dari barat. Suruh dia masuk, ujar Adnan si Amangkurat Adiluhung. Tidak lama kemudian, Gani melangkah masuk. Dia berkata sambil menyerahkan sesuatu, Tuan Adnan, sang duta sudah kembali dari kerajaan Agrel. Ini dokumen pemberitahuannya, silakan dicek. Mendengar ini, Adnan tertegun sejenak, lalu bertanya, Duta. Duta apa? Duta kerajaan Agrel, Wira Darmadi, jawab Gani. Adnan berkata dengan alis berkerut, Wira. Apa itu Wira yang diberi gelar Raja Utar? Berani sekali dia kembali, cepat tangkap dia. Gani sontak berkata dengan nada kaget, Tuan Adnan, masalah ini belum dikonfirmasi. Kalaupun sang duta nggak diizinkan kembali, istanalah yang berhak menurunkan perintah penangkapan, kita nggak bisa ikut campur. Wajah Gani tampak sangat masam. Dia juga mendengar bahwa Wira diberi gelar Raja Utar oleh kerajaan Agrel. Namun, dia yakin Wira tidak akan berkhianat. 771. Kurang ajar, kamu berani mempertanyakan perintahku. Aku ini Amangkurat Adiluhung, pilar kerajaan Nuala. Wira sudah membelot pada kerajaan Agrel, kenapa aku nggak boleh menangkapnya? Gani, aku tahu Wira sangat dekat dengan Panglima Yuda. Tapi, beraninya kamu membantahku. Apa kamu ingin melanggar perintah militer? Seru Adnan marah. Gani memasang raut muram, lalu menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Adnan, aku belum menerima perintah istana mengenai masalah ini, jadi aku nggak bisa bertindak. Dia tahu bahwa Adnan tidak menyukainya. Akan tetapi, jika itu demi Wira, dia berani menantang Adnan. Oke, kalau kamu nggak mau turun tangan, biar aku yang menangkapnya. Prajurit, tangkap Wira, seru Adnan. Mendengar ini, seorang prajurit langsung mengiyakan. Sekelompok orang segera keluar dari tenda, lalu mendapati Wira di kejauhan. Kamukah yang bernama Wira? Semuanya, tangkap dia dan bawa masuk. Seru prajurit tadi. Bab 771. Dengan dingin seraya mengarahkan pedangnya ke arah Wira.
Ekspresi Wira seketika berubah masam. Dia sudah menebak Amangkurat Adiluhung akan memperlakukannya dengan dingin. Namun, dia tidak menyangka akan ditangkap segera setelah dia datang. Orang itu benar-benar sombong. Kalian gak berhak menangkapku, ujar Wira dengan ekspresi dingin. Saat ini, Danu sudah maju sambil menggenggam pedang Treksa. Jika orang-orang ini berani menyerang, Danu akan langsung menghabisi mereka. Melihat Danu melindungi Wira, para prajurit itu juga mendengus dingin. Kamu berani melawan, cari mati. Cepat tangkap dia, seru pemimpin para prajurit itu. Puluhan orang itu bergegas maju. Danu yang matanya memancarkan niat membunuh pun bersiap memulai pertarungan. Namun, Wira mendadak mengeluarkan senapannya dan menembak ke udara. Kalian gak berhak menangkapku. Kalau berani maju, kalian akan mati. Ancam Wira sambil memandang mereka dengan dingin. Dia mengarahkan moncong senapan ke puluhan orang itu supaya mereka tidak berani bertindak gegabah. Tidak banyak peluru di dalam senapan ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko. Berani sekali kamu, seru si pemimpin. Dia tidak menyangka Wira berani menodongkan senapan ke arah mereka. Gak ada gunanya aku bicara dengan kalian. Pimpin jalan, aku mau bertemu Tuan Adnan, ujar Wira sambil mendengus dingin. Mereka semua hanya antek Adnan, dia malas meladeni mereka. Si pemimpin berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk membiarkan Wira masuk ke tenda. Dia berhenti mencoba menangkap Wira, sebaliknya dia justru memimpin jalan. Tak lama kemudian, Wira dan Danu masuk ke tenda. Wajah Gani sangat masam, hal yang paling dikhawatirkan terjadi. Adnan ingin turun tangan menangkap Wira. Apa kamu Amangkurat Adiluhung? Tanya Wira begitu masuk. Nada bicaranya sangat datar, tetapi senapan terus berada dalam tangannya. Wira, beraninya kamu masuk ke sini. Hei, bukannya aku menyuruh kalian untuk menangkapnya. Seru Adnan dengan marah. Namun, usai berkata begitu, mendadak terdengar suara tembakan dan helm besi di kepalanya langsung terlepas. Adnan, kalau kamu berani menyentuhku, kamu akan mati hari ini. Ancam Wira. Tembakan Wira begitu cepat sehingga helm besi di kepala Adnan langsung terlepas sebelum dia sempat bereaksi. Berani-beraninya kamu menembakku. Lancang, teriak Adnan, belum pernah ada orang yang berani selancang ini padanya. Wira mendengus dingin, lalu berkata dengan muram, aku bermaksud bicara baik-baik denganmu, tapi kamu nggak mau. Jadi, aku cuma bisa memaksamu untuk tenang. Adnan, bisakah kita bicara sekarang? Atau kamu ingin mati di tanganku? Dia menatap Adnan dengan sorot mata yang sangat dingin. Bab 772. Mendengar itu, ekspresi Adnan sontak berubah sangat masam. Dia sangat ingin menghabisi Wira. Orang ini bukan hanya berada di pihak Yuda, tetapi juga menjadi ancaman bagi Raja Bakir. Adnan tentu saja ingin membantu saudara iparnya menyingkirkan Wira. Adnan mengira dengan 90.000 pasukan di bawah komandonya, dia menghabisi Wira dengan mudah. Tidak disangka, orang ini ternyata memiliki senapan. Jika begini, Adnan pun tidak berani bertindak gegabah. Wira, nggak ada gunanya kamu mengatakan apapun. Kamu sudah membelot pada kerajaan Agrel dengan menerima gelar sebagai Raja Utar. Atas dasar apa aku nggak boleh menghabisimu? Bentak Adnan. Alhasil, Wira seketika tertawa. Kamu tahu kalau aku dinobatkan sebagai Raja Utar, tapi apa kamu tahu apa lagi yang dikatakan Ibu Suri Kerajaan Agrel? Ujar Wira dengan datar seraya memandang Adnan. Adnan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan alis berkerut, apa? Apa, jadi kamu cuma tahu kalau aku dinobatkan sebagai Raja Utar? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku dinobatkan sebagai Raja Utar, salah satu dari 4 Raja Kerajaan Agrel. Ibu Suri mengatakan, siapapun di dunia ini yang berani menyentuhku akan menanggung amarah Kerajaan Agrel. Apa kamu ingin melihat pasukan Kerajaan Agrel menyerang Kerajaan Nuala? Ujar Wira. Mendengar ini, Adnan akhirnya ingat. Setelah upacara pengangkatan hari itu, Ibu Suri Kerajaan Agrel juga mengumumkan sesuatu. Siapapun di dunia ini yang berani menyentuh Wira akan menjadi musuh Kerajaan Agrel. Adnan tidak memedulikan ucapan itu dan menganggapnya sebagai lelucon. Saat mendengar Wira mengungkitnya sekarang, dia juga masih tidak peduli. Adnan tertawa dan berkata, Wira, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu cuma orang buangan yang dikirim kembali oleh Kerajaan Agrel. Kerajaan Nuala membuangmu, sekarang Kerajaan Agrel juga meninggalkanmu. Mereka malas turun tangan membunuhmu, jadi mereka memberimu status ini dan menyuruhmu kembali ke Kerajaan Nuala supaya orang-orang Kerajaan Nuala yang membunuhmu. Mereka nggak akan peduli dengan nasibmu. Tambah Adnan. Adnan tidak bodoh, setidaknya logikanya masih bisa sedikit bekerja. Wira membalas, oh ya. Kalau mereka memang ingin membiarkan Kerajaan Nuala membunuhku, mereka bisa memberiku posisi resmi apapun. Tapi, kenapa mereka malah menobatkanku sebagai raja dengan gelar kehormatan khusus? Apa kamu tahu posisi Raja Utar ini? Apa kamu tahu, dari sekian banyak pejabat di Kerajaan Agrel, cuma ada 4 raja.
Kamu tentu tahu, kerajaan Agrel akan kehilangan gengsi kalau gagal memenuhi janjinya itu, tambah Wira sambil mendengus. Kata-kata ini membuat Adnan tertegun. Dia mengira Wira dikirim kembali oleh kerajaan Agrel untuk dibunuh oleh kerajaan Nuala. Namun, dia dibuat terkejut oleh ucapan Wira barusan. Benar juga, jika kerajaan Agrel hendak membiarkan kerajaan Nuala membunuh Wira, mereka tidak mungkin memberinya gelar Raja Utar. Asal tahu saja, Raja Kerajaan Agrel mewakili separuh martabat kerajaan Agrel. Selain itu, kata-kata ini memang diucapkan oleh Ibu Suri Kerajaan Agrel. Jika mereka benar-benar ingin Wira mati, mengapa mereka harus mengatakan kata-kata seperti itu? Bukankah itu hanya akan mempermalukan mereka sendiri? Kalau begitu. Setelah memikirkannya sejenak, Adnan pun tercenung. Mungkinkah kerajaan Agrel bertindak sejauh itu demi melindungi Wira? Adnan, kamu bisa membunuhku, tapi kamu juga bakal mati. Begitu kerajaan Agrel menyerang, nasibmu akan berakhir sama sepertiku. Kamu kira kerajaan Nuala akan memilih berperang melawan kerajaan Agrel karena kamu seorang? Enggak, kamu pasti akan diserahkan pada kerajaan Agrel, ujar Wira dengan datar. Kata-kata itu membuat jantung Adnan berdebar cepat. Benar, begitu perang pecah, Raja Bakir pasti tidak akan melindungi dirinya. Setidaknya, dia tidak berani bertaruh tentang hal ini. Apa sebaiknya dia membiarkan Wira pergi saja? Bab 773. Adnan sulit menerima hal ini. Namun, Wira melanjutkan, Adnan, aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu merasa bahwa Raja Bakir nggak suka padaku, jadi kamu ingin menyingkirkanku untuknya. Tapi, apakah aku benar-benar terisolasi di istana? Faksi penasihat kiri selalu mendukungku, begitu juga dengan Yuda. Kalaupun kamu membunuhku dan kerajaan Nuala memilih berperang melawan kerajaan Agrel, faksi penasihat kiri mungkin akan membalas dendam padamu nantinya. Setelah Wira mengucapkan kata-kata ini, Adnan duduk dengan tegas di tempatnya dan langsung menyerah atas rencananya. Bagaimanapun, faksi penasihat kanan tidak bisa bermain-main dengan kekuatan sendiri. Meskipun Raja Bakir membenci Wira, dia masih ditekan oleh faksi penasihat kiri. Apabila suatu saat nanti, faksi penasihat kiri menjadi lebih dominan di istana, mereka pasti akan dendam terhadap Adnan karena telah membunuh Wira, terutama Yuda. Begitu perang pecah, dia adalah panglimanya, sementara Adnan hanya seorang wakil jenderal. Pada saat itu hidup dan mati Adnan akan sepenuhnya berada dalam genggaman Yuda. Memikirkan hal tersebut, Adnan seketika merasa tak berdaya. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, Wira, pergilah. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Wira pun tersenyum. Saat meninggalkan markas ini, meskipun semuanya baik-baik saja, Wira tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Itu sebabnya, dia lebih memilih untuk melewati jalan pintas daripada jalan umum. Sepanjang perjalanan, Wira berbicara pelan kepada Danu dan Mandra, lalu mereka pun mulai menyiapkan segalanya. Wira bukanlah tipe orang yang mudah dibantai. Itu sebabnya, tidak ada yang berani menyerangnya secara terang-terangan, tetapi situasinya berbeda jika berada dalam kegelapan. Setelah matahari terbenam, di dalam hutan bambu, Wira dan beberapa orang lainnya tengah berkumpul di sekitar api unggun. Mereka sedang memanggang seekor kelinci liar yang baru saja ditangkap. Aroma yang lezat terus-menerus menyebar. Dewina tak kuasa menghirup aroma tersebut dan berkata, wah, wangi sekali. Wira mengeluarkan beberapa bumbu dari kantongnya, lalu menaburkannya di atas daging kelinci dan membaliknya. Bagian daging yang diberi bumbu langsung mengeluarkan suara berdesis. Aroma yang lebih harum juga makin menyebar keluar. Sementara itu, Biantara yang melihat adegan ini tak kuasa bertanya dengan kagum, Kak Wira, apa yang kamu taburkan? Itu terlihat aneh, tapi aromanya begitu harum. Danu dan Mandra tampak tersenyum, tetapi mereka tetap diam. Hanya dengan mencium aroma tersebut saja, mereka sudah merasa lapar. Jika mencicipinya, rasanya pasti akan menjadi sangat enak. Ini adalah bumbu yang bisa membuat daging kelinci ini menjadi lebih lezat dan empuk, jelas Wira. Dia memotong 2 paha kelinci dan memberikannya kepada Biantara dan Dewina masing-masing 1. Setelah itu, Wira pun berkata, coba cicipi dulu. Keduanya menerima daging kelinci itu dan mencium aroma yang menggoda. Setelah menggigit dagingnya, Biantara dan Dewina pun makin ketagihan. Kak Wira, kamu benar-benar pandai memanggang. Asteris puji Biantara. Sementara itu, Danu yang berada di samping berkata sambil tersenyum bangga, terakhir kali, Kak Wira mengajak kami untuk mencoba makanan yang disebut hotpot. Rasanya jauh lebih lezat daripada daging kelinci ini. Hotpot, tanya Dewina dengan penuh semangat. Dia melihat ke arah Wira dan berkata, Kak Wira, kamu harus mengajakku makan hotpot lain kali. Aku ingin tahu apa itu. Baiklah, jawab Wira sambil tersenyum. Mereka semua menikmati sambil mengobrol. Namun, Biantara malah tampak agak khawatir. Dia melihat sekeliling dengan cemas, lalu bertanya pelan, Kak Wira, apakah mereka benar-benar akan terjebak?
Sebelum Wira bisa menjawab, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari arah barat yang diikuti oleh suara gemuruh yang aneh. Danu memakan kelinci dengan penuh semangat. Dia membuang tulangnya, lalu menyingkirkan debu dari tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Wira, aku akan segera kembali." Setelah mengucapkan itu, Danu bergegas ke arah barat. Dewina yang melihat situasi ini merasa agak cemas. Dia menatap kepergian Danu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Bab 774. Wira masih terus memanggang kelinci liar. Pada saat yang sama, terdengar lagi teriakan mengerikan dari arah lain. Saat ini, Mandra telah menghabiskan daging terakhir dan meneguk segelas anggur. "Kak Wira, aku juga akan segera kembali," ucap Mandra. Setelah itu, dia langsung bergegas menuju sumber suara. Ekspresi kekhawatiran Dewina tampak makin jelas. Bagaimanapun, mereka hanyalah kelompok kecil dengan jumlah sekitar 50 orang. Di dalam wilayah kerajaan Nuala, mereka bukanlah siapa-siapa. Terlebih lagi, Raja Bakir ingin membunuh Wira. Ini benar-benar situasi yang sangat berbahaya bagi Wira. Dewina pun mendekati Wira, lalu menariknya perlahan dan bertanya dengan cemas, "Kak Wira, apakah kita benar-benar aman?" "Jangan khawatir, situasi seperti ini sudah sering kualami, ini bukanlah masalah besar. Apalagi, aku sudah tahu bahwa akan ada penyergapan. Jadi, aku sengaja memperlambat langkah untuk menjebak mereka dan membiarkan mereka datang membunuhku," jelas Wira dengan santai. Ketika meninggalkan perbatasan, Wira telah meminta Danu dan Mandra untuk bersiap-siap. Bagaimanapun, orang-orang tidak berani membunuhnya secara terang-terangan. Akan tetapi, pasti ada banyak orang yang ingin membunuhnya secara diam-diam. Mungkin lebih baik kalau tinggal di kerajaan Agrel. "Kak Wira, kenapa kita nggak menjemput Kak Wulan dan Kak Dian, lalu pergi ke kerajaan Agrel saja?" Dewina mengusulkan hal ini karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Wira. Bagaimanapun, orang yang ingin membunuh Wira adalah Raja Kerajaan Nuala. Itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Wira berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti maksudmu. Pergi ke kerajaan Agrel memang memudahkan segalanya, tapi teman-temanku terjebak di kerajaan Nuala. Kalau aku pergi begitu saja, situasi mereka akan berbahaya. Apalagi, melarikan diri, nggak akan bisa menyelesaikan masalah," jelas Wira. Ucapannya ini membuat Dewina tersenyum getir. Tak lama kemudian, wanita itu berkata, "Aku tahu, aku hanya berbicara apa adanya. Tolong jangan marah." "Aku mengerti, aku juga nggak marah. Hanya saja, kamu adalah putri Raja Kresna yang selalu hidup dalam kemewahan, tapi sekarang kamu akan pergi ke Dusun Darmadi dan menjalani kehidupan rakyat jelata bersamaku. Aku khawatir kamu akan menderita bersamaku," ucap Wira dengan jujur. Bagaimanapun, Dusun Darmadi adalah tempat sederhana yang tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota kerajaan Agrel. Meskipun nyaman untuk ditinggali, itu hanyalah sebuah dusun kecil. "Gak apa-apa, kalaupun hidup bersamamu sulit, aku tetap bersedia," ucap Dewina sambil tersenyum. Kemudian, dia meringkuk ke dalam pelukan Wira dan merasa sangat bahagia. "Aku masih ada di sini," ujar Biantara pada saat itu. Dia tak kuasa berdeham dengan wajah cemberut dan memandang keduanya. Dewina merasa malu seketika, sementara Wira tidak begitu mempermasalahkannya. Sebab, dia memiliki pandangan hidup yang berbeda di dunia ini. "Kamu benar-benar nggak peka," keluh Wira sambil tersenyum. Dia berusaha menciptakan suasana yang lebih santai. Biantara menjawab sambil tersenyum, "Hahaha, maaf, ini memang salahku." Pada saat itu, Danu dan Mandra telah kembali dengan tubuh yang berlumuran darah. "Kak Wira, nggak ada yang tersisa, semuanya sudah dibunuh," ucap Danu. Ketika Danu mengucapkan kata-kata tersebut, Biantara agak kaget sehingga bertanya, "Nggak ada yang selamat?" Danu menggelengkan kepala, sementara Mandra juga mengonfirmasi hal yang sama. Biantara pun tak kuasa bertanya, "Kenapa kalian nggak menanyakan dulu siapa dalangnya?" "Nggak perlu ditanya, kita semua sudah tahu siapa yang ingin membunuhku. Jadi, ditanyakan atau enggak, hasilnya akan sama," ucap Wira seraya melambaikan tangannya. Dia tampak sama sekali tidak peduli. Bab 775. Baiklah, setidaknya setelah menyingkirkan mereka, kita nggak akan berada dalam bahaya selama beberapa hari. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan tiba di Dusun Darmadi. Setelah kembali ke sana, kita baru akan benar-benar aman, jelas Wira sembari menguap. Semua orang pun beristirahat setelahnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Jejak Wira sangat sulit untuk diikuti. Kadangkala, dia akan melewati jalan umum dan terkadang dia akan menggunakan jalan pintas. Dengan kata lain, untuk menemukannya bukanlah sesuatu yang mudah. Saat ini, berita tentang kepulangan Wira telah tersebar luas sehingga banyak orang telah mengetahuinya. Sementara itu, kini Yuda sedang berada di ibu kota kerajaan dan tampak khawatir di kediamannya. "Panglima Yuda, apakah Kak Wira dalam bahaya? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dodi yang berada di samping Yuda.
Setelah mengikuti Yuda untuk waktu yang lama, Dodi telah menjadi lebih bijaksana, bahkan ada terkesan berwibawa. Dodi, aku tahu kamu mengkhawatirkan Tuan Wahyudi. Aku juga khawatir, tapi kita sudah diminta kembali ke ibu kota kerajaan sehingga sulit untuk bergerak dengan leluasa. Jelas Yuda, dia merasa sangat frustrasi. Setiap kali ingin membantu Wira, dia selalu menemui kendala. Seperti halnya kunjungan duta ke kerajaan Agrel sebelumnya, situasinya terulang kembali ketika Wira hendak kembali ke kerajaan Nuala. Kemarin, setelah menerima surat dari jenderal pendamping, Yuda merasa sangat cemas. Dia tidak menyangka bahwa situasi yang dihadapi Wira di perbatasan ternyata begitu berbahaya. Yuda sangat khawatir. Entah apa yang dipikirkan oleh Raja Bakir. Dialah yang mengutus Kak Wira ke kerajaan Agrel. Setelah Kak Wira kembali, dia malah ingin membunuhnya. Sikapnya ini sungguh menjengkelkan, ucap Dodi dengan kesal. Yuda juga tampak emosi ketika mendengarnya. Dengan mengutus Wira sebagai duta untuk pergi ke kerajaan Agrel, Raja Bakir memang telah berniat untuk membuangnya. Setelah Wira kembali sendiri, dia malah ingin membunuhnya. Hal ini membuat Yuda yang selalu menjunjung tinggi keadilan merasa kesal di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke aula leluhur. Yuda melihat tablet roh ayahnya yang ditempatkan di atas altar. Kemudian, Yuda pun berlutut di lantai dengan suasana hati yang sangat rumit. Dia berkata, "Ayah, kamu memintaku untuk melindungi kerajaan Nuala. Sejujurnya, aku benar-benar nggak tahu apa yang pantas untuk dilindungi." Raja Bakir benar-benar nggak logis. Sikapnya sungguh mengecewakan. Ayah pernah bilang bahwa kematian ayah akan menyadarkan Raja Bakir, tapi sekarang dia malah bertindak makin keterlaluan. Aku bisa bertahan hidup sampai sekarang karena menerima instruksi dari ayah, sebelum ayah meninggal. Tapi, sekarang aku sudah menemukan tujuan hidupku sendiri. Ucap Yuda. Aku nggak akan melawan ayah. Sama-sama demi kebaikan kerajaan Nuala, tapi kali ini aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Ujar Yuda sembari mengambil napas dalam-dalam. Sorot matanya memancarkan tekad yang kuat. Kemudian, dia langsung pergi ke istana untuk menghadap Raja Bakir. Yuda hendak pergi menemui Raja Bakir. Apapun yang terjadi, dia akan membuat Raja Bakir mengurungkan niatnya untuk membunuh Wira. Saat menerima kabar kedatangan Yuda, Raja Bakir tampak memicingkan matanya. Jelas, dia mengetahui maksud kedatangan Yuda, tetapi tetap menerimanya. Sebab, Yuda masih berguna untuk istana. Yuda memasuki ruang kerja istana dan mendapati Raja Bakir di sana. Dia langsung berlutut sembari berkata, "Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia." Raja Bakir merespons sambil tersenyum, "Yuda, bangunlah. Apakah ada urusan penting yang membuatmu datang ke istana hari ini?" Yuda mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Ya." Raja Bakir berkata seraya mengangguk, "Kalau ada urusan penting, katakan saja. Aku akan mendengarkanmu." Setelah itu, Raja Bakir pun melemparkan pandangan tajam pada Yuda. Meskipun Yuda menyadarinya, dia tetap tidak ragu untuk berbicara, "Yang Mulia, masalah Wira sudah menjadi perdebatan di istana selama beberapa waktu. Hamba sudah mendengar banyak tentang hal itu. Hari ini, hamba datang kemari juga demi masalah Wira." Bab 776. Raja Bakir sudah tahu alasan Yuda datang, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, "Ternyata demi masalah ini. Kalau begitu, katakan saja. Aku akan mendengarkanmu." Yuda mendongak dan melihat ekspresi Raja Bakir yang terlihat cukup kesal. Akan tetapi, dia tetap memaksakan dirinya untuk berkata, "Yang Mulia, hamba tidak akan membahas apapun yang telah Wira lakukan ataupun kontribusinya terhadap negara ini. Apa yang ingin hamba bahas saat ini adalah dia yang bersedia pergi ke kerajaan Agrel sebagai duta." Setelah Yuda selesai berbicara, Raja Bakir hanya mengangguk dan tetap diam. Yuda pun melanjutkan, "Pergi ke kerajaan Agrel adalah tindakan yang sangat berisiko. Siapapun tahu bahwa kerajaan Agrel adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Apalagi, Wira juga merupakan dalang di balik Raja Tanui. Hanya berdasarkan hal ini, Diandra tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Dia tidak mungkin tidak membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Jadi, Yang Mulia pasti bisa membayangkan situasi Wira di kerajaan Agrel." Usai mendengar ucapan Yuda, Raja Bakir tidak membantah. Lantaran Raja Tanui telah dibunuh, sebagai penerus ayahnya, Diandra pasti ingin membunuh Wira. Hanya saja, Raja Bakir juga tidak memahami apa yang telah dilakukan Wira sehingga mampu membuat Diandra mengurungkan niat untuk membunuhnya. Selain itu, bagaimana bisa Wira membuat kerajaan Agrel menekan amarah Diandra? Bukan hanya itu, kerajaan Agrel bahkan mengangkat Wira sebagai Raja Utar. Apa maksud dari semua ini? Raja Bakir tidak bisa memahaminya. Yuda menimpali, "Yang Mulia, meskipun Wira berada dalam situasi yang begitu putus asa, dia masih bisa bertahan hidup. Wira bahkan mendapatkan penghargaan dari kerajaan Agrel dengan diangkat menjadi Raja Utar. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Yang Mulia seharusnya memahami betapa pentingnya Raja bagi kerajaan Agrel. Kalau tidak memiliki bakat yang luar biasa, bagaimana mungkin Wira bisa mencapai tahap ini?"
Ucap Yuda secara belak-belakan. Perkataannya sontak membuat Raja Bakir memicingkan matanya. Bakat luar biasa. Raja Bakir memang sulit mempercayai hal ini. Dia benar-benar tidak paham bagaimana Wira mampu mencapai posisinya saat ini. Mungkinkah, tujuan kerajaan Agrel adalah untuk membunuh Wira? Yuda melanjutkan, Yang Mulia, hamba yakin Anda juga berpikir bahwa tindakan kerajaan Agrel ini adalah upaya untuk menimbulkan kecurigaan dalam diri kita. Mereka sengaja mengangkat Wira sebagai Raja Utar. Begitu Wira kembali, mereka akan memanfaatkan kerajaan Nuala untuk membunuh Wira. Kalau benar seperti itu, mereka nggak akan mengangkat Wira sebagai anggota kerajaan. Mengangkatnya sebagai pejabat kecil juga bisa. Jelas Yuda. Apalagi, kerajaan Agrel sudah mendukung Wira secara terang-terangan dan melarang orang lain melukainya. Aku percaya ini bukan hanya omong kosong belaka. Mereka pasti memiliki hubungan yang sangat akrab sehingga kerajaan Agrel bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Setelah Yuda mengatakan ini, raut wajah Raja Bakir sontak menjadi suram. Yuda, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Kalau benar-benar seperti ini, Wira makin harus disingkirkan. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan seseorang yang diberdayakan oleh kerajaan Agrel tetap hidup? Apalagi, kerajaan Nuala juga nggak takut pada kerajaan Agrel. Ucap Raja Bakir seraya mendengus dingin. Raut wajahnya penuh dengan emosi. Namun, Yuda malah berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, hamba tahu apa yang Anda pikirkan. Yang Mulia pasti khawatir bahwa Wira akan menjadi mata-mata kerajaan Agrel. Raja Bakir tak kuasa berkata, itu sangat mungkin, kan? Hanya karena Wira diberi gelar sebagai anggota keluarga kerajaan dan diangkat sebagai Raja Utar. Siapa yang tahu, ini bisa jadi adalah taktik kerajaan Agrel untuk mengelabui kita. Saat kita mengira mereka nggak akan melakukannya, sebenarnya mereka telah melakukannya. Inilah yang disebut sebagai intrik. Perkataan Raja Bakir sebenarnya cukup masuk akal. Semua orang berpikir bahwa mereka tidak akan melakukan hal ini dengan cara yang terlalu jelas. Bagaimanapun, menyusupkan mata-mata biasanya akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Siapa yang akan melakukannya dengan cara yang begitu terbuka? Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa Agrel sengaja melanggar ekspektasi umum. Mereka memang ingin menciptakan kesalahpahaman di mata dunia. Yuda pun menggeleng sembari berkata, Yang Mulia, ini tidak mungkin. Bab 777. Hamba sangat memahami Wira, dia bukan tipe orang seperti itu. Kalau dia memang seperti itu, kenapa dia memilih untuk kembali? Bukannya dia bisa hidup bahagia dengan bergelimang harta di sana? Tanya Yuda. Setelah itu, Yuda menjelaskan, alasan dia memilih untuk kembali adalah karena dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Itu sebabnya, dia pasti akan kembali ke kerajaan Nuala. Selain itu, dia tidak mungkin menjadi mata-mata. Yang Mulia, Wira selalu dicurigai oleh kerajaan Nuala. Bagaimana mungkin kerajaan Agrel akan memilihnya sebagai mata-mata? Ini adalah hal yang mustahil. Begitu Yuda selesai berbicara, Raja Bakir tidak merespons, sebaliknya dia malah diingatkan oleh Yuda, yaitu mengenai keluarga. Raja Bakir tidak pernah melakukan apapun terhadap keluarga Wira karena merasa tidak perlu. Sebagai Raja Kerajaan Nuala, dia tidak seharusnya melakukan tindakan seperti itu, tetapi dia telah berubah pikiran sekarang. Tidak disangka ada begitu banyak orang yang datang untuk memohon. Apalagi, Raja Bakir sendiri memang tidak menyukai Wira. Dia membenci trik yang digunakan oleh Dirga, Yuda, bahkan lebih membenci trik Putro. Itu sebabnya, tak peduli apapun yang terjadi, Raja akan memberdayakan Wira. Dia telah memutuskan hal ini sejak awal. Sementara itu, kini dia telah memiliki niat membunuh terhadap Wira. Yuda, aku sudah mendengar kata-katamu. Kita sudah lama nggak makan bersama, jadi menetaplah di istana hari ini dan minumlah bersamaku. Ucap Raja Bakir seraya tiba-tiba tersenyum. Penampilannya ini membuat Yuda tertegun sejenak. Masih ada banyak hal yang ingin disampaikan olehnya. Apalagi, dari sikap Raja Bakir, sepertinya dia belum sepenuhnya percaya pada perkataannya. Yuda pun menghela napas. Tampaknya Raja Bakir tidak ingin mendengarnya lagi. Namun, dia tetap harus mengatakannya. Yuda mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan gugup, Yang Mulia, menurut hamba, Anda perlu mempertimbangkan kembali masalah Wira. Dia adalah sosok yang berbakat. Hamba tahu jelas kontribusinya terhadap istana. Yang Mulia, Anda seharusnya memberdayakannya. Akan tetapi, ketika Raja Bakir mendengar kata-kata ini, dia hanya tersenyum dan tidak banyak berkomentar. Baiklah, saat kita makan bersama, kamu bisa membahas lebih banyak tentang Wira. Aku ingin mengenalnya lebih baik, ucap Raja Bakir. Kata-kata ini membuat Yuda amat terkejut. Apakah Raja Bakir benar-benar mempertimbangkan pendapatnya? Terlepas dari apakah Raja Bakir menerima sarannya atau tidak, tindakan ini membuat Yuda bersemangat. Raja Bakir memerintahkan persiapan jamuan, tetapi diam-diam berbisik sesuatu kepada pelayan di dekatnya. Pelayan itu segera memberi hormat dan bergegas pergi. Jamuannya sangat mewah.
Raja Bakir tampak tersenyum ketika mengangkat gelas untuk minum dengan Yuda. Akan tetapi, Yuda sepertinya tidak menikmati makanan dan terus memuji Wira. Raja Bakir merespons dengan acuh tak acuh dan terus mengisi gelas Yuda. Tidak lama kemudian, Yuda mulai merasa mabuk karena alkohol. Melihat situasi ini, Raja Bakir melambaikan tangannya dengan tatapan yang dingin. Antarkan Yuda kembali, pinta Raja Bakir. Usai berkata demikian, dia juga kembali ke kamar tidurnya dengan ekspresi yang suram. Raut wajahnya tampak makin muram sekarang. Perkataan Yuda hari ini makin meyakinkan keputusannya untuk menyingkirkan Wira. Raja Bakir berkata, Wira, oh Wira, salahkan dirimu karena memilih Yuda. Aku, paling benci dengan keluarga Wutari. Kalau bukan karena kebutuhan istana, aku sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Meskipun kita belum pernah bertemu dan kamu nggak memiliki niat untuk memberontak ataupun berkhianat, aku tetap harus membunuhmu. Raja Bakir bergumam sendiri dengan sorot mata yang niat membunuh. Bab 778. Saat ini, Yuda sudah sangat mabuk. Begitu kembali ke kediamannya, dia langsung tertidur pulas sampai pagi. Kepala Yuda terasa sangat sakit sekarang. Ketika bangun, dia masih menunjukkan ekspresi cemas. Entah apa yang dipikirkan oleh Raja Bakir, ucap Yuda sambil menghela napas. Kini, tatapan matanya penuh kegelisahan. Setelah keluar dari kamar, Yuda menyantap sarapan, lalu pergi ke lapangan latihan seperti biasanya. Dia telah melakukan rutinitas ini selama 10 tahun tanpa pernah berhenti. Namun, hari ini dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Usai berlatih selama 2 jam di lapangan, Yuda menghela napas sembari mengeluh, kapan aku baru bisa mencapai titik puncak seperti ayah. Yuda tidak puas dengan tingkat keterampilan bela diri yang dimilikinya. Setelah menggeleng, dia secara refleks memeriksa ke arah belakangnya, lalu tertegun. Segera setelah itu, Yuda pun berkata, "Loh, di mana Dodi?" Biasanya, saat Yuda berlatih di lapangan ini, Dodi pasti akan berada di sana juga. Mereka selalu berlatih bersama setiap harinya tanpa henti. Akan tetapi, hari ini dia tidak melihat sosok Dodi. Apakah dia ingin bermalas-malasan? Yuda bertanya-tanya, lalu segera memerintahkan seseorang untuk mencarinya. Akan tetapi, bawahannya malah melaporkan bahwa Dodi tidak berada di kamarnya. Saat mendengar kabar tersebut, Yuda sontak tercengang, lalu bertanya, Dodi nggak ada. Yuda bergegas menuju kamar Dodi. Begitu masuk, dia langsung mengernyit. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam kamar tersebut, seolah-olah telah kosong sepanjang malam. Yuda segera memanggil pengawal kediaman dan bertanya, apakah kalian melihat Dodi? Mendengar pertanyaan Yuda, mereka semua terdiam. Kemudian, salah satu dari mereka bertanya, Panglima Yuda, apakah Dodi tidak pergi menemui Anda? Mereka semua tampak kebingungan. Begitu mendengar ini, Yuda lagi-lagi tercengang, lalu bertanya, menemuiku. Pengawal kediaman akhirnya menjelaskan, kemarin, tidak lama setelah Anda pergi, Dodi mengatakan bahwa dia akan mencari Anda, jadi kami tidak terlalu memikirkannya. Panglima Yuda, apakah Anda tidak bertemu dengan Dodi? Wajah Yuda sontak memucat. Dodi mencoba mencarinya, namun, dia tidak pernah meminta Dodi untuk pergi mencarinya, gawat. Yuda tiba-tiba mendongak dengan ekspresi ketakutan. Dia sepertinya tahu apa yang telah terjadi. Yuda mendongak dan melihat ke arah istana. Raut wajahnya penuh dengan emosi. Kemarin, ketika dia minum bersama Raja Bakir, dia sudah merasa ada yang aneh. Saat ini, Dodi malah menghilang. Masalah ini membuat raut wajahnya menjadi makin suram. Itu pasti ulah Raja, ucap Yuda seraya menggertakkan giginya. Tatapannya tampak sangat dingin sekarang. Hanya Raja Bakir yang memiliki kekuatan untuk membuat seseorang menghilang secara misterius. Dodi tidak akan meninggalkan kediamannya begitu saja. Tanpa perintah Yuda, dia tidak akan pergi. Hanya Dodi yang tahu bahwa dia akan pergi ke istana kemarin. Yuda bahkan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir dan menunggunya di kediaman. Di momen ini, Yuda mulai merasa panik. Raut wajahnya benar-benar terlihat sangat cemas. Dodi sangat penting baginya. Dia adalah saudara Yuda, juga saudara dari Wira. Saat Wira menyerahkan Dodi kepadanya, dia pernah meminta Yuda untuk menjaga Dodi baik-baik. Akan tetapi, dia malah. Yuda pun berkata, kalau Raja yang melakukan ini, dia pasti nggak akan mengakuinya. Kalaupun bertanya padanya, aku nggak akan mendapatkan jawaban apapun. Saat ini, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencari cara untuk menyelamatkan Dodi. Ketika Yuda sedang panik, dekret kerajaan tiba-tiba diantarkan. Ini adalah pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada semua kediaman atas perintah Raja Bakir. Dekret kerajaan, Jenderal Dodi Darmadi telah menyusup ke istana dan melakukan kejahatan keji. Dia akan dipenjara dan diadili pada waktu yang ditentukan. Ketika membaca dekret tersebut, raut wajah Yuda tiba-tiba berubah drastis. Saat ini, dia telah memahami apa yang akan dilakukan oleh Raja Bakir. Bab 779. Raja Bakir hendak menggunakan Dodi sebagai umpan untuk membunuh Wira.
Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ekspresi Yuda saat ini sangat muram. Tanpa basa-basi, dia segera menulis sepucuk surat dan meminta seseorang segera mengirimkannya pada Wira. Dia akan mencari solusi untuk menyelamatkan Dodi. Pokoknya, Wira tidak boleh datang ke ibu kota. Di sisi lain, Wira tidak mengetahui situasi di ibu kota. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia akhirnya tiba di Provinsi Jawali. Dalam beberapa hari, dia sudah bisa kembali ke Dusun Darmadi. Pemberontakan Rendra dan pengepungan pasukan Provinsi Cindera terhadap Provinsi Jawali baru lewat beberapa bulan lalu, tetapi sekarang kondisi provinsi sudah kembali seperti semula. Setelah tiba di kota, Wira langsung pulang ke rumah yang dibelinya. Rumah itu masih sangat bersih. Sepertinya Farel sering datang untuk bersih-bersih. Wanita itu baik juga. Kita istirahat sehari di sini, besok kita baru ke Provinsi Cindera. Ujar Wira sambil tersenyum lega. Setidaknya, keselamatannya di kota ini lebih terjamin. Pada saat yang sama, Farel menerima kabar bahwa Wira telah kembali. Dia sontak tertawa seraya berkata, Tuan Wahyudi benar-benar luar biasa. Dia sanggup melepaskan diri dari situasi buntu seperti itu dan malah diberi gelar Raja Utar. Menarik. Gadis berpakaian ungu juga mengangguk dan menimpali, Tuan Wahyudi memang hebat. Aku benaran penasaran gimana dia bisa melakukannya. Kamu mau tahu? Tanya Farel sambil mengulum senyum. Tentu, bukannya kamu juga penasaran? Balas gadis berpakaian ungu. Iya dong, karena kita sama-sama penasaran, kita tanyakan saja langsung pada Wira. Biar dia menceritakannya pada kita, ujar Farel. Saat itu, seorang pelayan mendadak masuk dengan tergesa-gesa seraya berkata, Tuan, seseorang mengantarkan dekret kerajaan. Silakan baca dulu. Farel mengambil dekret itu dan membacanya sekilas. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dodi dimasukkan ke penjara, seru Farel dengan raut masam. Maksudmu, pengawal Tuan Wahyudi yang sebelumnya. Si Dodi yang mengikuti Yuda ke perbatasan itu. Tanya gadis berpakaian ungu dengan nada terkejut. Farel menyahut, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Dodi dijebloskan ke penjara. Ini, mungkinkah Yang Mulia mau? Farel sontak terkejut dan bergegas keluar seraya berseru, ayo pergi ke tempat Wira. Ini jebakan. Raja berencana membunuh Wira. Farel dilanda kecemasan. Siapapun yang jeli dapat menganalisis bahwa Raja Bakir menggunakan cara ini untuk membunuh Wira. Jika Wira pergi ke ibu kota, dia pasti akan mati. Tak lama, Farel dan gadis berpakaian ungu tiba di rumah Wira. Ketika salah seorang veteran pasukan Sirah Hitam melihat yang datang adalah Farel, dia mempersilakan mereka masuk. Wira, Wira, panggil Farel dengan panik. Saat itu, Wira sedang berada di dalam rumah. Begitu mendengar suara Farel, dia langsung menyambutnya sambil tertawa. Aku baru sampai, tapi kamu sudah datang mengunjungiku. Sepertinya nggak ada satu hal pun di Provinsi Jawali yang bisa disembunyikan darimu. Wira tersenyum melihat Farel melangkah masuk. Namun, dia sedikit heran melihat ekspresi suram di wajah Farel. Mengapa wanita itu berekspresi seperti itu? Aneh sekali. Begitu berjumpa dengan Wira, Farel segera berkata dengan nada panik, Wira, ada masalah besar. Masalah apa? Apa yang terjadi? Tanya Wira. Dia kebingungan karena ini pertama kalinya Farel terlihat sepanik itu. Biasanya, Farel selalu kalem. Masalah apa yang membuatnya sampai begitu terguncang? Wira, baca ini, ujar Farel sambil menyerahkan dekret kerajaan. Setelah Wira membaca dekret itu, ekspresinya langsung berubah muram. Bab 780. Ekspresi Wira teramat muram. Dia sudah menduga Raja Bakir akan menggunakan berbagai cara untuk melawannya. Namun, Wira tidak pernah menyangka dia akan menggunakan cara sekeji ini. Benar-benar kejam. Dengan menangkap Dodi, sang raja memaksa dirinya pergi ke ibu kota. Wira, tampaknya orang itu mau memaksamu pergi ke ibu kota. Kemungkinan dia mau, Farel tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Wira mengangguk dan menyahut, sepertinya dia mau membunuhku. Farel menghela napas, lalu berkata, cara ini benar-benar rendah. Apa dia nggak bisa menggunakan cara yang lebih terhormat? Kalau dia ingin membunuhmu, memangnya dia nggak bisa memanggilmu ke istana? Kalau dia memanggilku ke istana, kemungkinan besar aku akan menolak. Apalagi, aku cuma pejabat kecil yang nggak punya urusan di istana. Selain itu, ini juga menjadi peringatan bagiku, jelas Wira sambil menggeleng. Wira menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi yang sangat muram. Dia tidak menyangka Raja Bakir akan menggunakan trik seperti ini. Sejujurnya, dia benar-benar merasa sangat muak. Jika Raja ingin membunuhnya, dia punya banyak cara, tidak perlu menggunakan trik kotor seperti itu. Orang itu benar-benar tidak memiliki martabat sebagai Raja. Wira, apa kamu bakal pergi? Tanya Farel dengan cemas. Di matanya, kehilangan seorang bawahan semata tidak akan terlalu membebani pikirannya. Akan tetapi, dia memahami karakter Wira. Pria itu pasti tidak akan meninggalkan bawahannya.
Tentu saja, jawab Wira tanpa ragu. Dialah yang mengirim Dodi pada Yuda. Saat terjadi masalah pada Dodi, dia tentu harus menyelamatkannya. Farel menghela napas, lalu berkata, aku tahu kamu pasti bilang begitu. Tapi, apa kamu sadar seberapa bahayanya situasi ini? Kemungkinan Raja Bakir sudah menunggumu di ibu kota. Wira tahu hal itu. Dia juga menduga bahwa Raja Bakir akan membunuhnya di tengah jalan. Setelah itu, Raja Bakir tinggal mengumumkan pada dunia bahwa dia mati di tangan bandit, bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dengan begitu, sang raja akan lolos dari kecaman. Itu adalah rencana yang bagus. Daripada Raja Bakir turun tangan langsung untuk mencari Wira, lebih baik membuat Wira yang datang padanya. Terlebih lagi, jika dia memerintahkan penyerangan atas Dusun Darmadi, dia mungkin akan menjadi bahan gunjingan. Kondisi saat ini adalah yang terbaik. Setidaknya dari luar, sang raja tampaknya tidak melakukan apapun untuk membuat Wira ke ibu kota. Raja Bakir benar-benar lihai memainkan trik. Sebenarnya, dia nggak bisa memastikan aku pergi ke ibu kota, tapi aku tetap akan pergi. Demi Dodi, sarang harimau pun akan kudatangi. Ujar Wira dengan sorot mata penuh tekad. Wira, tadinya kupikir kepulanganmu dari kerajaan Agrel adalah hal bahagia. Setidaknya, kamu bisa menjalani hari yang lebih damai. Tak kusangka, sekarang kamu malah menghadapi situasi sesuram ini. Apa ada yang bisa kubantu? Kata Farel. Farel prihatin melihat Wira yang sudah dibuang oleh kerajaan Nuala, tetapi dia berhasil bertahan di kerajaan Agrel dan kembali. Alhasil, kerajaan Nuala malah memperlakukannya seperti ini. Sikap istana sungguh membuat orang geram. Bantuan? Iya, nggak perlu, tolak Wira. Dia tidak ingin lain terlibat. Lagi pula, Raja Bakir sudah memutuskan untuk membunuhnya. Takutnya, masalah hanya akan membesar jika ada pihak lain yang terlibat. Kali ini, aku akan pergi sendirian. Kalau aku bisa menyelamatkan Dodi, semua akan baik-baik saja. Kalau enggak, kemungkinan aku harus tinggal di ibu kota selama sisa hidupku, ujar Wira lagi. Farel sontak terkejut mendengarnya.